Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam suasana yang agak berbeda. Kita berada di alam yang terbuka. Saya coba-coba pada hari ini saya membawa tripod dengan naik motor. Saya ini sekarang di Bendungan, ya tepatnya Bendungan Sengkang ya, Bendungan Sengkang. Ini air apa namanya lumayan tinggi, lumayan naik airnya teman-teman. Tema kita insya Allah tetap tema yang sama, yaitu kita akan berbicara tentang mimpi, arti-arti mimpi di dalam kehidupan kita. Nah, di sini alhamdulillah sejuk, suasananya adem, segar, fresh. Nah, teman-teman juga bisa menikmati itu di belakang saya ada bendungan, di sana banyak sekali anak muda dan anak mudi. Nah, saya di sini menyendiri, karena perdana di luar di tempat umum terbuka seperti ini, jadi ya apa namanya? Masih ada rasa malulah ketika dilihat semua orang banyak untuk berbicara. Insyaallah kali ini mimpi yang akan kita bahas di hadapan teman-teman sekalian adalah bagaimana ketika orang bermimpi dikejar hantu, atau dikejar syaitan di dalam tidurnya itu, dikejar kemudian tidak bisa berlari, seakan tidak bisa berlari. Nah, kan ada tuh biasa kadang-kadang tuh kita bermimpi seperti itu, kita kayak dikejar oleh setan, atau kita seakan-akan memain film dan kita adalah bintang dan ada pendekar apa namanya dan ada bajingannya. Dan kita dikejar tapi tidak bisa berlari. Nah, tapi insya Allah kali ini kita fokus pada dikejar oleh hantu atau syaitan di dalam tidur kita saat bermimpi. Sebenarnya memang kita perlu hati-hati pada saat selesai. Pada saat sudah bermimpi seperti ini. Karena sebenarnya dalam mimpi yang sebenarnya kurang bagus. Tapi ketika kita melihat beberapa sumber yang kita baca buku ya, ternyata mimpi dikejar hantu itu kemudian tidak bisa berlari tidak selamanya buruk. Ya, tidak selamanya buruk. Yang pertama, dari segi kebaikan ya, ternyata orang bisa saja akan mendapatkan pekerjaan baru. Dia akan dipecat atau dia akan diberhentikan di tempat kerjanya yang lama, dan dia akan mendapatkan pekerjaan yang baru, dan ternyata itu lebih baik untuknya. Jadi itu seakan-akan isyarat untuk kepada sang pemimpi ini bahwa jangan khawatir. Tapi kadang-kadang kita namanya manusia biasa, kita terkadang sangat gelisah saat kita akan kehilangan dengan pekerjaan kita, sementara itulah yang menjadi pekerjaan kita selama ini yang membuat keluarga kita bisa makan, anak-anak kita bisa makan dengan pekerjaan kita yang halal itu. Tapi tiba-tiba kita akan diberhentikan, lalu akan mendapatkan pekerjaan baru. Terkadang kita kurang puas dengan keadaan seperti itu, padahal kita belum tahu ternyata pekerjaan yang baru itu itulah yang sebenarnya lebih baik daripada pekerjaan kita sebelumnya. Nah, itulah makna yang pertama ketika orang bermimpi dikejar oleh hantu atau syaitan di dalam tidurnya. Makna yang kebaikan yang kedua, dia akan bertemu dengan jodohnya. Nah, ternyata dia akan bertemu dengan jodohnya. Dia akan bertemu dengan jodohnya, tapi ternyata dia sebenarnya suka sama seseorang, tetapi selama ini dia tidak mampu atau tidak berani mengungkapkan kepada orang yang dia senangi itu.
Mungkin ya kadang-kadang tuh dalam kehidupan kita ada tuh, misalnya ada perempuan di tetangga kita tuh. Sebenarnya kalau keluarga kita sebenarnya sudah sepakat bahwa itulah jodoh kita. Tapi kadang kita sebagai laki-laki yang tidak berani mengungkapkan atau tidak berani mendekatinya. Karena kita berpikir bahwa yang saling mengenal adalah hanyalah orang tua. Saya hanya dijodohkan seperti itu. Padahal kita tahu bahwa itu nanti akan menjadi istri saya. Atau sebaliknya, ada orang yang selama ini memendam rasa untuk kita. Ya, ada perempuan, kalau misalnya yang bermimpi adalah laki-laki, ya, begitupun sebaliknya. Ada seseorang yang selama ini memendam perasaan suka, senang terhadap kita. Tapi dia tidak ingin menyampaikan perasaan sukanya itu. Akhirnya, dia menyimpannya sampai terus-menerus dipikirkan. Saya sampaikan, tidak. Saya sampaikan, tidak. Perasaan saya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Itu makna yang kedua. Makna kebaikan yang ketiga. Dia akan dipertemukan dengan orang yang baik. Nah, dia akan dipertemukan dengan orang yang baik. Jadi seakan-akan dia akan mendapatkan rezeki nomplok. Contoh nih. Seperti misal saya, amin ya. Misal saya adalah orang yang mampu, orang yang punya harta lah cukup, punya harta yang cukup, punya uang yang cukup. Kemudian saya punya niat, saya akan mencari seseorang, misalnya di daerah sini atau secara online di media sosial, saya cari orang yang betul-betul butuh, betul-betul layak untuk dibantu. Maka saya hubungilah orang itu. Lalu orang itu tiba-tiba mendapatkan, misalnya saya kasih uang 100 juta atau 200 juta, itu bisa saya bermakna seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bermimpi melihat syaitan kemudian dikejar oleh syaitan itu atau hantu itu, kemudian kita tidak bisa berlari, itu makna. Itu bisa saja bermakna seperti itu. Bahwa kita akan mendapatkan bertemu dengan orang yang baik dan akan memberikan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, makna yang terakhir sebenarnya masih ada, cuman makna yang terakhir karena ini sudah terlalu panjang dan insya Allah saya ingin ke sana dulu melihat jalan-jalan lah. Di sana ada penjual minuman dingin ya. Ada penjual minuman dingin, ada gorengan. Oke, itu. Makna yang terakhir bahwa bisa saja ini buruknya di sini. Bisa saja bahwa kita akan kehilangan sesuatu yang sangat kita sayangi dan kita cintai dalam kehidupan kita. Itu bisa bermakna seperti itu. Sehingga mimpi ini seakan-akan pesan. Seakan-akan pesan bahwa kita perlu berhati-hati terhadap tindakan-tindakan yang akan kita lakukan dengan apa yang kita cintai, dengan apa yang kita senangi selama ini. Bisa jadi itu adalah mungkin pasangan hidup kita, atau orang yang paling kita cintai, sayangi adalah orang tua kita, atau ada harta benda yang paling kita senangi, paling kita sukai. Kita akan kehilangan itu. Dan kehilangannya itu kita akan seakan tak ikhlas, tak rela. Itu. Dan ini bisa bermakna, ada lagi makna yang kedua, bahwa bisa saja itu ini sebuah pesan atau peringatan kepada kita bahwa betul-betul kita ini ada sesuatu yang mengintai. Kita memang sedang diintai oleh makhluk halus. Jadi itu memang seakan berpesan seperti itu. Jadi memang kita harus waspada, berhati-hati ketika bermimpi seperti ini. Sebenarnya lebih banyak kebaikannya, bermakna kebaikan daripada keburukan. Namun yaitu dia tergantung kepada bagaimana kita menyikapinya saat kita terbangun dari tidur kita, kemudian menjalani keseharian kita. Ya, kalau misalnya kita bermimpi dikejar hantu, sebenarnya kita memahami bahwa mungkin mimpi saya, kita
kita lihatlah apakah sesuai dengan keadaan kehidupan kita, dengan mimpi kita itu, dengan makna yang kita pahami, lalu kita menjalani keseharian kita tidak sesuai dengan jalan menuju ke yang kita pahami itu. Nah, misalnya, oh mungkin saya akan bertemu dengan jodoh saya, tapi kita selalu menghindar, selalu menjauhi lawan jenis kita. Ya, maka itu kita tidak menempuh jalan yang semestinya jalan itu yang harus ditempuh. Nah, kemudian yang kedua, mungkin kita akan bertemu dengan orang baik. Ya, itu. Bisa saja kita diberikan makna bahwa kita akan bertemu dengan orang baik, lalu diberikan kejutan seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kita selalu menolak dan menghindar ketika ada orang baru yang ingin berkenalan dengan kita. Nah, ini. Jadi semuanya itu kembali kepada pribadi kita. Bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menanggapi mimpi itu, kemudian bagaimana kita menjalani keseharian setelah kita mengalami mimpi itu. Nah, maka terakhir saya sampaikan kepada saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalani kehidupan ini dengan selalu husnuzon, selalu berprasangka baik, terutama berprasangka baik terhadap Allah, karena Allah yang memberikan mimpi itu, Allah yang menjadikan mimpi itu datang ke dalam tidur kita. Saya kira cukup, saudara yang dimuliakan Allah. Selamat menikmati jalan-jalan sore, karena ini jam sore ya, habis asar jam sekarang di Sulawesi Selatan jam 5. Oke, selamat menikmati jalan-jalan seperti ada yang lewat barusan sedang berolahraga, lari sore ya, lari pagi. Oke, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy apa kalau sore bahasa Inggrisnya? Happy afternoon.